Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, semoga Anda dalam kondisi baik dan juga sehat. Celia, hari ini apa kabar? Baik. Kalau Anda gimana? Vena, alhamdulillah hari ini juga baik dan juga sehat. Tentunya kami semangat karena kami sudah siapkan beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk pemirsa TV One tentunya. Langsung aja. Oke, tapi sebelum itu kita akan hadirkan informasi pertama untuk Anda pemirsa. Ini seorang guru olahraga perempuan jatuh pingsan dan nyaris tenggelam usai ditendang oleh oknum guru olahraga pria di sebuah kolam renang di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Keributan antara Asliadi Siregar, seorang guru olahraga perempuan dengan guru olahraga pria ini terjadi di area kolam renang di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Keributan sempat dilerai, namun guru olahraga pria tersebut masih memukul, bahkan menendang alat vital Asliadi hingga pingsan dan terjatuh ke kolam renang. Beruntung korban dapat diselamatkan pengunjung yang melerai perkelahian tersebut. Peristiwa berawal saat keduanya membawa anak didik ke kolam renang, namun pelaku berusaha menghalau anak didik korban. Saya mulai latihan ke kolam yang panjang, jadi saya arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa dua anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya anak dia yang menggantikan posisi itu. Kemudian saya mendekat ke posisi anak yang telah diturunkannya ke tadi. Habis itu dia mengatakan sama saya, pelatih monyet, memang pelatih monyet kau gitu. Kemudian itulah yang terjadi, tolak dorong mendorong. Setelah itu dia melakukan tendangan dan saya melakukan perlawanan juga. Setelah itu saya sudah dilerai dengan penjaga kolamnya dan menepi ke pinggir kolam, mengambil tutup telinga saya yang jatuh. Kemudian dia datang lagi dan menendang ke arah alat vital saya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian alat vitalnya dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, melalui suaminya, korban telah melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Badurung, TV One mengabarkan. Masih dari Asahan, Sumatera Utara, pemirsa, Kepolisian Resor Asahan, Sumatera Utara ini berhasil mengamankan JS yang menganiaya Asliani Siregar, seorang pelatih renang. JS pelatih renang yang videonya viral karena menendang Asliani Siregar hingga mengalami memar di bagian vital perempuannya akhirnya berhasil diamankan oleh polisi. Pelaku menyerahkan diri setelah mengetahui video dirinya ini viral di media sosial. Di hadapan polisi, JS meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kepada korban yang sesama pelatih renang. Melaksanakan kegiatan proses berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang sudah viral di beberapa Kapolresnya siapa? Afdal Junaidi. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini sudah terhubung bersama dengan kami ada Kapolres dari Asahan, Pak Afdal Junaidi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Izin bergabung, Mbak. Pak Afdal, boleh disampaikan bagaimana perkembangan dari kasus ini, Pak? Alhamdulillah pada saat ini masih dilanjutkan proses penyidikan, Mbak. Tadi duga tersangka sudah kami amankan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diduga pelaku. Kami kenakan pasal 351 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan, Mbak. Oke,
Baik, tapi apa yang sebetulnya menjadi motif sehingga membuat guru olahraga pria tersebut menendang guru lainnya? Sebenarnya berdasarkan keterangan yang kami ambil dari saksi, korban, dan diduga pelaku, adanya miskomunikasi. Karena antara pelaku dan korban ini sama-sama pelatih renang di lokasi tersebut, ternyata ada komunikasi yang tidak nyambung berkaitan dengan penggunaan sarana kolam renang yang ada di lokasi tersebut. Karena ketersinggungan, akhirnya diduga pelaku melakukan tindakan penganiayaan kepada si korban dengan cara melakukan menendang bagian paha korban 3 kali, serta 1 kali ke arah kamulan korban. Oke, Pak, ini apakah 2 guru olahraga ini berada dari sekolah yang sama atau seperti apa, Pak? Berbeda, Mbak, sekolahnya berbeda. Oke, baik. Kalau mengenai motif ataupun tindakan yang dilakukan oleh guru olahraga tersebut, apakah dia juga sadar begitu mengenai konsekuensi yang mungkin bisa melukai korban sendiri? Pada saat kami tadi tanya kepada diduga pelaku, yang bersangkutan karena emosi sesaat akhirnya kilaf, maka terjadilah tindakan penganiayaan tersebut, Mbak. Dan bersangkutan juga sudah minta maaf kepada si korban dan pihak keluarganya juga, Mbak. Oke Pak, ini apakah terjadi motifnya ini akibat harga yang lebih murah bayar di kolam renang tersebut atau bagaimana, Pak? Informasinya antara si korban dengan si pelaku ini ada perbedaan harga untuk melatih anak didik kolam renang itu, Mbak. Jadi ada persaingan berkaitan dengan jasa yang diterima oleh kedua belah pihak. Oke, Pak. Baik. Kalau mengenai kondisi terbaru dari korban saat ini, seperti apa informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian, Pak? Saat ini korban masih kita lakukan untuk pendalaman keterangan, Mbak, sama kita berikan perawatan juga dan konseling juga. Mudah-mudahan korban segera pulih dari cederanya dan kita bisa berharap mudah-mudahan kasus ini segera clear, Mbak. Oke, Pak. Tapi kalau dari pihak sekolah bagaimana, Pak, merespon hal ini? Intinya diserahkan kepada kami dan kita akan melaksanakan dengan profesional, Mbak, penyidikan serta penyelidikan kasus ini. Oke. Bagaimana dengan pasal yang dikenakan kepada pelaku? Kami kenakan pasal 351 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman paling lama 2 atau 8 bulan, Mbak. Oke, Pak Afdol, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Semoga kasus ini bisa segera diselesaikan. Amin. Ya, pemirsa, kasih, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami masih akan kembali dengan Anda dengan menghadirkan beragam informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kapal motor milik PT PLD KM Ngapulu terbakar di perairan Teluk Ambon, Maluku. Ya, kebakaran terjadi diduga akibat ulah salah satu penumpang yang membuang puntung rokok sembarangan di atas kapal. 10 kebakaran samping. Beginilah suasana kepanikan para penumpang KM Ngapulu saat mengetahui kobaran api muncul dari bagian luar kiri dek 5 tersebut. Para penumpang segera berkumpul di anjungan kapal usai melihat api membesar disertai asap tebal. Insiden kebakaran kapal motor ini terjadi saat 1 jam jelang tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku. Kobaran api baru bisa dikendalikan usai petugas kapal dan dibantu penumpang lainnya memadamkan dengan alat pemadam kebakaran milik kapal KM Ngapulu. Dugaan sementara, api muncul akibat salah satu penumpang membuang puntung rokok sembarangan di atas kapal. Mungkin puntung rokok. Oh, puntung rokok ya? Masuk ke dalam sehingga muatan kamu kiri ada asap sehingga evakuasi tempat lokasi bisa dipadamkan dengan secepatnya ya. Beruntung tidak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa ini. KM Ngapulu melanjutkan perjalanan menuju Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 6 mayat nelayan ditemukan di dalam kapal di sekitar perairan Pulau Terumpung, Cilegon, Banten. Sementara puluhan nelayan dirawat di rumah sakit dan dikarantina di kapal. Petugas gabungan mengevakuasi 6 jasad nelayan yang ditemukan di kapal motor Sri Mariana di perairan Pulau Tempurung, Kota Cilegon, Banten. Tidak hanya itu, dari kapal tersebut, petugas juga mengevakuasi 14 nelayan ke rumah sakit karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten, Resi Arisandi mengatakan korban tidak meninggal bersamaan saat pelayaran dari Samudra Hindia. Di rumah sakit untuk diperiksa yang meninggal, 7 orang sakit, 16 masih kita observasi. Jadi bertambah lagi sekarang ada 14 orang yang sudah di rumah sakit. Ditambahkan Resi Arisandi, masih ada 16 nelayan lainnya yang saat ini harus dikarantina di kapal meskipun kondisi mereka sehat. Dari pemeriksaan sementara, para nelayan tersebut berangkat dari Sibolga, Sumatera Utara menuju Teluk, Jakarta. Dari Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, berbekal rekaman kamera dan juga laporan korban, Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku penyekapan dan perampokan lansia. Inilah MS, pelaku penyekapan dan perampokan seorang lansia warga Trenggalek. Sebelumnya, korban dipaksa masuk mobil dan dibekap oleh para pelaku yang berjumlah 3 orang. Selain melakukan penyekapan hingga korban luka di bagian mulut dan hidung, pelaku juga merampas uang 14 juta dari tangan korban. Di dalam mobil yang bersangkutan itu sempat dibekap, kemudian sampai terluka, ada keluar darah di hidungnya, dan uang yang berada dalam tasnya itu diambil. Dan isi uang itu adalah senilai sekitar 14 juta rupiah. Dan itu adalah merupakan hasil tabungan beliau selama bekerja memungut hasil dari tani. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan korban, polisi melacak keberadaan pelaku, lalu menangkap pelaku di wilayah Jember. Polisi terpaksa memberikan timah panas karena pelaku berusaha kabur saat digerebek polisi di lokasi persembunyiannya. Saat ini, polisi masih memburu 2 pelaku lainnya berinisial S dan L. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Ya, dari Trenggalek, Jawa Timur, pemirsa, kita beralih menuju ke Tangerang, Banten. Ini tak terima ditegur karena parkir sembarangan. Seorang pria menganiaya juru parkir minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat penganiayaan tersebut, pemirsa, juru parkir terluka hingga harus dilarikan ke klinik terdekat. Aksi penganiayaan ini terekam kamera CCTV. Kayaknya, tuh lihat tuh. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria menganiaya juru parkir minimarket di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski juru parkir sudah terkapar tidak berdaya setelah mendapatkan pukulan, namun pria yang belum diketahui identitasnya ini terus menganiaya korban. Mirisnya lagi, tidak ada satupun warga yang menghentikan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Padahal saat itu minimarket sedang ramai. Setelah mengetahui korban sudah tidak sadarkan diri dengan luka di wajahnya, pelaku bersama 2 orang temannya kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Saksi yang merupakan karyawan minimarket menuturkan sebelumnya pelaku datang ke minimarket untuk membayar angsuran dengan menggunakan mobil. Ketika keluar minimarket usai membayar angsuran, pelaku mendapat teguran dari juru parkir karena memarkirkan mobilnya sembarangan di halaman minimarket. Tidak terima ditegur, pelaku yang sebelumnya sudah pergi namun kembali ke minimarket membawa 2 orang temannya lalu kemudian menganiaya juru parkir. Jadi gara-gara apa Pak? Yang Mbak tahu gara-gara apa? Iya katanya gara-gara parkir juga gitu, kata si mang parkirnya. Korban ini dipukuli berapa orang Mbak? 1 orang sih, cuman si pelakunya katanya bawa teman 2-3
3 orang kalau nggak salah. Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Cikupa saat ini sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku penganiayaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa buntut penutupan akses jalan di Gang Rahayu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, pemirsa, penutupan jalan gang yang diklaim oleh waris ini membuat aktivitas warga terganggu. Kade mau naik permasalahan pas saya jeung salaki dikunci di imah kade. Akibat akses jalan gang ditutup, puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Gang Rahayu Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi ini merupakan buntut dari ditutupnya jalan gang RT 2 dan RT 1 oleh orang yang mengklaim sebagai ahli waris. Jalan gang sebagai fasilitas umum. Jalan yang ditutup menggunakan batako dengan tinggi 4 meter dan lebar 1,5 meter, membuat aktivitas warga pun terganggu. Warga harus mencari jalan lain yang lebih jauh untuk menuju jalan raya. Bahkan sejumlah pengendara motor yang tidak mengetahui jalan tersebut ditutup terpaksa harus putar balik. Warga sangat menyayangkan penutupan akses jalan alternatif ini yang sudah puluhan tahun digunakan warga sekitar. Saya selaku Karang Taruna di sini, saya tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa. Tapi yang jelas saya juga dapat selentingan ternyata ini sedang berproses. Ketika sedang berproses ini sebaiknya berproseslah dengan bijak, berproseslah dengan baik, dengan yang sedang berkonflik. Jangan membawa jalan umum yang sudah bertahun-tahun, hampir puluhan tahun dilewati dan dijadikan ini fasilitas umum. Itu seperti awal sebetulnya konflik sama yang sebelah, yang dalam tembok ini karena menurut informasi ini tanah sengketa, cuman yang dipermasalahkan sekarang ada jalan. Masalah sengketa masyarakat yang sebelah sini nggak ikut campur masalah tanah sengketa itu, cuman yang dipermasalahkan adalah masalah jalan, masalah ditutupnya gang ini karena menurut informasi dari dulu jalan ini tidak ada. Sementara itu, menurut ahli waris Marice, penutupan akses jalan dilakukan agar masyarakat yang tinggal di daerah itu dapat menunjukkan sertifikat mereka agar jelas kepemilikan lahan tersebut. Jadi begitu di ini, ya saya batasin, anak saya biar tahu, nah batasin ini, maka ditutup. Karena aslinya juga jalan buntu, mereka yang membuka sendiri. Kalau ada sudah ada di Google, di apa Gang Rahayu, itu mangsa bodoh, karena kita tidak ada pemberian hak jalan kan. Ya masa tanah saya mau diliwat-liwat seenaknya. Nah karena anak ini, jadi kalau saya mati, anak saya kan udah tenang. Sudah tinggal mau menjual juga, oh ini. Warga berharap ada solusi dari pihak ahli waris dan pemerintah setempat agar aktivitas warga pun bisa kembali normal. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria parubaya di Bandar Lampung, ini terkena tembakan peluru nyasar saat asik mengobrol di depan rumah kontrakannya di Jalan Pulau Singkep, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Seorang pria parubaya bernama Kennedy terkena rekoset tembakan peluru nyasar saat sedang mengobrol di teras rumah kontrakannya di Jalan Pulau Singkep, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Korban terkena rekoset tembakan peluru kaliber 9 mm, mengalami luka memar di bagian pundaknya. Beruntung nyawa korban bisa diselamatkan dan dibawa ke klinik pengobatan terdekat. Oh, di sana. Peristiwa itu berlangsung begitu cepat. Saat itu dirinya bersama korban sedang duduk berbincang di depan rumah kontrakannya dan terdengar suara seperti letusan senjata api. Tak berselang lama, tiba-tiba korban menjerit kesakitan dan memegang bagian pundaknya. Luka memar dikit dia, tapi ada lukanya kelihatan jelas. Sempat dengar suara nggak bang, suara tembakan dulu? Mendengar suara itu ya, ada beberapa kita yang dengar emang. Suara apa bang? Suara apa bang? Suara ledakan gitu deh. Petugas langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi serta menyita sebutir proyektil peluru sebagai barang bukti.
Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Polisi masih menyelidiki sumber arah tembakan dan mencari tahu pemilik proyektil peluru tersebut. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, polisi menangkap seorang pria karena diduga menyandera dan menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 1 tahun selama 16 jam di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Aparat kepolisian ini mengamankan pria yang diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap bayi yang baru berusia 7 bulan. Pelaku mengaku melakukan hal tersebut lantaran gemas. Aksi pelaku viral di media sosial sehingga mendapat banyak kecaman. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar mengamankan seorang pelaku penganiayaan bernama Adrian Syamsul yang berusia 34 tahun setelah videonya viral di media sosial karena melakukan penganiayaan terhadap anak balita yang baru berusia 7 bulan. Diketahui kekasihnya merupakan ibu korban, sudah setahun terakhir kerap menitipkan anaknya kepada Adrian. Peristiwa terungkap setelah ibu korban memeriksa HP pelaku dan menemukan video pelaku melakukan penyiksaan terhadap anaknya. Pelaku pun langsung diamankan dan diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Pelaku mengaku melakukan aksinya bukan untuk menganiaya, melainkan hanya gemas terhadap korban. Hampir setahun. Berapa lokasi aksi tak kita lakukan sama ini bayi? Satu di rumah Pak, di rumah 1 kali saya gendong begini, di kos 1 kali, di mobil sentil 1 kali. Apa alasan tak sampai kasar gitu? Sampai usil begitu karena begitu Pak. Pada saudara, apakah saudara kenal? Polisi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku juga telah memeriksa adanya kemungkinan TKP lain tempat pelaku melakukan aksi bejatnya. Sementara ini diketahui pelaku 2 kali melakukan aksinya di rumah pelaku dan di atas mobil. Jadi korban ini menitipkan anaknya ke pacarnya tersebut, kemudian sempat dalam rekaman video tersebut anak tersebut diayun-ayunkan dengan kasar, ya, dengan kasar, dan juga ibu korban sempat melihat di tubuhnya bayi tersebut juga ada luka di telinga, yang pengakuan dari pelaku itu disentil oleh pelaku sendiri. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang diduga menyandera dan menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 1 tahun selama 16 jam di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ya, diduga perilaku tak bermoral ini dipicu karena permasalahan rumah tangga yang membuat pelaku kesal terhadap sang istri. Balita berusia 1 tahun 2 bulan disandra selama 16 jam dan dianiaya oleh ayah kandungnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Bahkan pelaku sempat mengirimkan video penganiayaan tersebut ke sang istri dan mengancam akan membunuh korban menggunakan senjata tajam. Selama 16 jam disandra, polisi berhasil membebaskan balita tersebut dan menangkap pelaku. Kasat Reskrim Polres Pinrang, Ibtu Andi Reza Pahlawan, mengatakan bahwa penyanderaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku bernama Sandi terhadap anaknya dipicu karena permasalahan rumah tangga yang membuat pelaku kesal terhadap istri dan keluarganya. Latar belakangnya pelaku ini sangat dia kesal, kesal terhadap istrinya dan keluarga istrinya. Oh, jadi berapa lama sih penyanderaannya itu? Kira-kira penyanderanya itu kurang lebih 16 jam. Saat ini korban tengah dirawat di rumah sakit karena mengalami dehidrasi dan luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi balita yang disandera maupun disekap oleh ayahnya, ini kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Agus Salim, Dokter Dokes Polres Pinrang. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Sena dan Celia. Dokter, bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini dari balita tersebut, Dok? Kondisi hari ini, balita A sudah mengalami perbaikan. Kondisi sekarang sudah makan, minum, ya, sudah bermain, ya, kemudian berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Walaupun masih ada siap. Ya, baik, dokter. Pada saat dokter menangani pertama kalinya dari bayi tersebut, kondisi ataupun diagnosa awal dari bayi itu seperti apa, dokter? Iya, pada saat datang kemarin, jadi menggunakan ambulans, kira-kira jam 11.30 dari lokasi kejadian. Balita ini cuman kurang respon, ya, jadi dia tidak mau berjalan, ya, selalu mau digendong, ya, mungkin karena mengalami dehidrasi atau apa selama 16 jam itu. Kemudian ada bercak-bercak di wajah, jadi ada di wajah dengan leher itu ada bercak, itu semacam infeksi kulit, ya, jadi infeksi kulit. Sampai saat ini kita sudah periksa beberapa kali itu belum lihat tanda-tanda kekerasan, ya, walaupun mungkin ada tapi tidak nampak pada pemeriksaan fisiknya. Oke, dokter, ini penanganan apa yang dilakukan oleh dokter sendiri pas kemudian ketika bertemu dengan balita tersebut, Dok? Ya, pada tahap awalnya tentu kita lakukan dulu penanganan trauma, ya, penanganan traumatis. Jadi anak ini kita ajak bermain, ya. Setelah itu sudah nyaman, kita berikan minuman, ya, mungkin susu atau makanan. Setelah dia nyaman, baru kita melakukan pengobatan untuk penyakit-penyakit yang terdapat di bagian kulit wajahnya terutama. Oke, baik. Tapi pada saat dilakukan penanganan untuk trauma terhadap bayi tersebut, adakah terlihat begitu indikasi dari bayi tersebut trauma dari sisi psikologis akibat kejadian ini, dokter? Pada awalnya seperti itu. Jadi ada mungkin rasa karena sekian lama mengalami gangguan psikis, ya, dehidrasi juga karena tidak terjamin intake-nya selama belasan jam, ya. Tapi setelah kami tangani di sini, keadaan sudah jauh lebih membaik. Jadi sekarang itu sudah bisa diajak bermain, sudah bisa diajak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, menonton, kemudian bermain bersama anak-anak di sini. Oke, dokter, kira-kira sampai berapa lama dokter ini penanganan kemudian pemulihan dilakukan untuk balita tersebut, Dok? Iya, sebenarnya penanganan untuk infeksi kulitnya itu kita lakukan mulai kemarin. Jadi sudah ada hasil konsultasi dari dokter anak di sini. Sudah ada penanganan untuk kulitnya. Kemudian kita lanjutkan pemberian intake-nya, ya. Kemudian tetap bersosialisasi dengan keluarganya. Jadi kebetulan ada neneknya yang biasa merawatnya. Nah, kita tinggal di sini bersama, seperti itu. Oke, tapi kalau dari kacamata dokter melihat kondisi baik itu psikologis maupun fisik dari korban bayi ini, apakah nanti setelah mendapatkan perawatan dan juga penanganan bisa kembali normal seperti sedia kala? Itu harapan kita semua, dokter? Ya, kita harapkan seperti itu, Sena dan Celia, karena kita tidak mungkin menutup kemungkinan bahwa ada trauma baik itu trauma fisik maupun trauma psikis pada bayi ini. Jadi selama beberapa hari ini kita pantau kondisinya seperti apa, mungkin dilihat dari nafsu makannya, keinginan bermain, ataukah ada mungkin nyeri yang tergambarkan oleh ekspresi bayi ini.
Ya, seperti itu. Oke, Dokter Agus, ini kita harapkan sekali ya Vena dan juga pemirsa bahwa kejadian yang terjadi pada balita ini tidak terjadi kembali, kemudian juga penanganan yang dilakukan oleh Polres Pindrang ini bisa segera pulih dari traumanya maupun psikis dan sebagainya. Terima kasih Dokter Agus sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya. Makasih. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi lainnya menarik untuk sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Ya, tantangan tersebut ini bertujuan untuk membuktikan apakah benar Ibtu Rudiana telah melakukan rekayasa terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas telah resmi menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan tersebut bertujuan untuk membuktikan apakah benar Ibtu Rudiana telah melakukan rekayasa terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam dan dugaan penganiayaan terhadap para terpidana. Tim kuasa hukum pun telah mengirimkan surat kepada Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri, ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu. Sebelumnya Ibtu Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, saat menggelar konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris, bersedia disumpah pocong terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi tidak benar Dede, bapak yang juru berbohong. Oke. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Maus loh. Mal terbalik nanti tuduhan itu tidak benar berarti bang. Itu tidak benar. Patut ditunggu bagaimana respon Ibtu Rudiana atas tantangan ini. Sementara itu hingga saat ini Saka Tatal masih menunggu bagaimana keputusan dari Mahkamah Agung terkait dengan nasib pengajuan peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berkaitan dengan laporan yang dilayangkan para terpidana terhadap Aep dan juga Dede atas dugaan keterangan palsu. Para terpidana di Lapas Kebonwaru dicecar 40-50 pertanyaan seputar keberadaannya pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan yang dilayangkan para terpidana terhadap Aep dan Dede atas dugaan keterangan palsu. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap para terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang saat ini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Di antaranya Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Suprianto yang berada di Lapas Kebonwaru, Bandung. Selain itu akan diperiksa juga terpidana atas nama Jaya dan Eko yang berada di Lapas Jelekong. Pemeriksaan terhadap 4 terpidana di Lapas Kebonwaru berlangsung selama 10 jam. Tadi proses pemeriksaannya gimana bang? Sementara masih kita dalami. Dalami ya. Besok di Jelekong berapa orang bang rencananya bang? Besok pak ya, kita update besok. Oh siap. Ini berapa jam berarti bang ini? Menurut kuasa hukum, masing-masing terpidana dicecar 40-50 pertanyaan seputar keberadaan pada tanggal 27 Agustus 2016. Tadi hanya ditanya kegiatan mereka selama tanggal 27, 28, 29 sampai dengan tanggal 31. Ada di mana saja dan berbuat apa gitu. Nah, kemudian apa buktinya dan lain sebagainya lah, itu yang ditanyakan. Ya faktanya bahwa HP mereka disita sehingga mereka lupa lagi, ada sebagian
tidak ingat mengenai misalnya ada foto, ada pada waktu itu dan lain sebagainya. Pemeriksaan dari tim Bareskrim kepada ke-6 terpidana dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Lapas Kebonwaru, Kota Bandung dan Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan ini berkaitan dengan laporan para terpidana terhadap Ayep dan Dede atas dugaan memberikan keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki, sehingga para terpidana dihukum seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, agenda pemeriksaan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon hari ini kembali dilanjutkan. Ya, hari ini Bareskrim Polri diagendakan memeriksa 2 terpidana di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah kemarin 4 terpidana selesai diperiksa di Rutan Kebonwaru, hari ini 2 terpidana lainnya akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan dijadwalkan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan seperti diketahui, para terpidana melakukan pemeriksaan terkait pembunuhan Vina Eki pada tahun 2016 silam oleh Bareskrim Polri. Ya pemirsa, bagaimana perkembangan dari kasus ini? Apakah terpidana ini sudah selesai diperiksa? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami di Lapas Jelekong, ada Yunike Suwandi. Yunike, apakah para terpidana sudah selesai diperiksa? Sena dan juga pemirsa TV One terkait dengan pemeriksaan lanjutan untuk 2 terpidana di Lapas Jelekong hari ini, yaitu pemeriksaan kepada Eko Ramadhani dan juga Jaya yang seharusnya diagendakan pada pukul 10 pagi tadi. Sampai saat ini memang belum terlaksana karena kami masih menunggu dari kedatangan pihak pemeriksa, yaitu pihak Bareskrim Polri yang kabarnya sudah hadir di tempat Sudirman ataupun 1 terpidana lainnya, yaitu di Polda Jabar. Namun kami masih mencari tahu, kami masih menunggu juga kedatangan apakah memang dari pihak Bareskrim Polri akan dibagi menjadi 2 tim, ada tim yang memeriksa di Polda Jabar dan juga di tempat saya mengabarkan saat ini di Lapas Jelekong. Namun sampai saat ini memang kami pantau belum ada kedatangan dari tim Bareskrim Polri ataupun juga tim dari kuasa hukum dari 2 terpidana ini. Dan juga pemirsa, untuk diketahui bahwa pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari 4 terpidana kemarin yang dilakukan di Rutan Kebonwaru, yaitu pemeriksaan kepada Rivaldi, Eka Sandi, Hadi dan juga Supriyanto. Dan juga pemirsa, dari hasil pemeriksaan kemarin yang dilakukan 10 jam, para 4 terpidana ini diperiksa dan juga ditanyai 40 pertanyaan selama 10 jam kurang lebih, dan ditanyai mengenai apa aktivitas yang dilakukan pada saat terbunuhnya Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Namun untuk pemeriksaan hari ini hasilnya kami akan terus mengabarkan kepada pemirsa TV One. Bagaimanakah perkembangan pada hari ini, kami akan terus mengabarkannya. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio, Celia Sena. Ya, Yunike, tadi Anda mengatakan bahwa belum bisa mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian dan juga kuasa hukum juga belum terlihat di lokasi. Tapi apakah ada kemungkinan begitu akan ada pemeriksaan penjadwalan ulang mengenai pemeriksaan 2 terpidana yang belum dimintai keterangan di sana? Oke, terkait dengan pemeriksaan jadwal ulang itu belum ada, namun sudah dipastikan bahwa tetap diperiksa hari ini untuk 2 terpidana lainnya, yaitu pemeriksaan kepada Eko Ramadhani dan juga Jaya. Kami harus menunggu juga dari pihak Bareskrim karena memang kabarnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pihak Bareskrim Polri masih memeriksa salah satu terpidana lainnya, yaitu Sudirman di Polda Jabar. Begitu. Kembali ke studio. Oke Yunike, apakah Anda mendapatkan informasi kenapa ini terpidana ini diperiksa secara berbeda, satunya di Polda Jawa Barat, yang satunya lagi di Lapas Jelekong? Apakah Anda mendapatkan informasi tersebut? Terkait dengan informasi tersebut, saya masih mencari tahu jawabannya, namun memang untuk dari terpidana Sudirman ini memang tidak ada di agenda untuk diperiksa di lapas tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Lapas Jelekong. Di tempat saya mengabarkan saat ini yang sudah terjadwal, yang seharusnya memang dari awal diperiksa, yaitu memang 2 terpidana lainnya, yaitu Eko Ramadhani dan juga Jaya, setelah 4 terpidana kemarin sudah diperiksa di Lapas Kebonwaru. Gitu.
Baik, terima kasih banyak Yunike Suwandi melaporkan langsung dari Lapas Jelengkong. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya ini mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan akta pernyataan kasasi berkaitan dengan vonis bebas dari Ronald Tanur. Setelah penyerahan pernyataan ini, selanjutnya Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya selaku JPU dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur mendatangi gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus untuk menegaskan pernyataan jaksa yang menyatakan dalam sidang putusan pada tanggal 24 Juli 2024 lalu. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ini selanjutnya kami dari pernyataan kasasi ini sudah kami layangkan dan sudah diterima oleh Kepanitiaan Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya, maka langkah-langkah kami adalah untuk melakukan atau menyusun memori kasasi. Dan tentunya nanti memori kasasi ini kami lakukan gelar dulu, yaitu ekspos secara berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dengan tim jaksa penuntut umumnya. Tentunya nanti akan langsung menggelar atau ekspos ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selama dalam proses kasasi tersebut, Kejari Surabaya akan melayangkan pencekalan terhadap Ronald Tanur melalui Kemenkumham dan Imigrasi. Dari Surabaya, Syamsul Huda, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terpidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti, mendapat perhatian dari anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Rieke bersama dengan timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin siang untuk memberikan dukungan terhadap kejaksaan yang telah menyatakan kasasi atas putusan bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terpidana Ronald Tanur. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dinilai telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga perlu dukungan semua pihak untuk mengawal bersama hingga proses kasasi selesai dan benar-benar inkrah. Ya, pemirsa, usai layangkan kasasi, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan cegah tangkal terhadap Gregorius Ronald Tanur agar tidak bisa berpergian ke luar negeri. Rencananya surat pengajuan cegah tangkal ini akan segera dikirim hari ini ke Kejati Jawa Timur untuk diteruskan ke Kejagung dan Kemenkumham serta Dirjen Imigrasi. Menyerahkan akta permohonan kasasi dalam vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, Kejari Surabaya akan melayangkan surat cegah tangkal. Cegah tangkal ini agar Ronald Tanur tidak bisa berpergian ke luar negeri dan bersiap menghadapi kasasi dari Kejari Surabaya. Surat permohonan cegah tangkal ini telah dibuat Senin kemarin dan hari Selasa hari ini akan segera dikirim ke Kejati Jawa Timur untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung dan Kemenkumham serta Dirjen Imigrasi. Sementara dari pantauan intelijen Kejari Surabaya, Ronald Tanur masih berada di dalam negeri. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan cekal terhadap Gregorius Ronald Tanur, pelaku pembunuhan kekasihnya agar tidak bisa berpergian ke luar negeri. Sudah ada rekan kami, Farah Manila, yang saat ini berada di Kejari Surabaya. Farah, silakan dengan informasi Anda.
informasi sama. Iya, Vena, Celia dan juga pemirsa, memang 9 hari pasca Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya Gregorius Ronald Tanur sudah bebas dari rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng. Memang pihak Kejaksaan Negeri Surabaya telah melayangkan kasasi kemarin Senin 5 Agustus 2024. Dan informasi yang kami dapatkan dari Kasintel Kejari Surabaya, Putu Arya ini mengungkapkan bahwa memang permohonan kasasi telah dilayangkan kemarin dan saat ini pihaknya tengah menyusun memori kasasi apa saja yang akan digunakan untuk proses selama kasasi berlangsung. Dan waktu yang diberikan Kejari Surabaya ini selama 14 hari pemirsa untuk menyusun memori kasasi, dan sampai saat ini juga Kasintel Kejari Surabaya Putu Arya masih melakukan penyusunan memori kasasi yang menurutnya memang ini tidak jauh dari fakta-fakta dari penyampaian sebelumnya mengenai kejanggalan maupun pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Negeri Surabaya atas bebasnya Gregorius Ronald Tanur. Seperti tidak ada yang mengetahui tentang kejadian meninggalnya korban di lokasi. Dan yang kedua ini berkaitan dengan meninggalnya atau tewasnya korban ini disebabkan karena alkohol yang ada di dalam lambung. Selain permohonan kasasi yang diajukan atau dilayangkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, pemirsa, Kejari Surabaya ini juga melayangkan permohonan pencekalan tangkal. Memang informasi yang beredar ini cukup simpang siur, pemirsa. Ada yang menyebutkan bahwa Ronald Tanur ini memiliki rencana untuk berpergian ke luar negeri usai bebas dari rutan di Medaeng. Namun juga sampai saat ini Kejari Surabaya ini memastikan bahwa memang informasi yang didapatkan saat ini Ronald Tanur masih berada di wilayah Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kejari Surabaya tetap melayangkan surat permohonan cegah tangkal yang ditujukan kepada Gregorius Ronald Tanur supaya memang sepanjang proses kasasi berlangsung ini GRT atau terdakwa Gregorius Ronald Tanur ini tetap berada di wilayah Surabaya, utamanya di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara kami juga berusaha mengkonfirmasi Imigrasi Juanda Surabaya, pemirsa, tapi memang informasi yang kami dapatkan, pihak Imigrasi Juanda ini belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait dengan perjalanan Gregorius. Apakah ada perjalanan dari Gregorius Ronald Tanur sepanjang 24 Juli sampai saat ini di luar wilayah Indonesia? Artinya pihak imigrasi ini juga masih menunggu surat permohonan yang dilayangkan oleh Kejari hingga kemudian diteruskan ke Dirjen Imigrasi Pusat. Demikian Vena dan juga Celia informasi dari Kejari Surabaya. Ya, terima kasih Farah Manila mengabarkan langsung dari Kejari Surabaya, Jawa Timur. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Vena dan juga Celia akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota polisi Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah menghentikan mobil minibus hingga terbawa ke atas kap mobil, viral di media sosial. Ya, pengemudi bahkan sempat menabrak salah seorang pengguna jalan lainnya hingga mengalami patah tulang. Inilah video amatir yang direkam oleh warga yang memperlihatkan seorang anggota polisi Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah mencoba menghentikan minibus berwarna merah yang melaju kencang di jalur lingkar Kudus. Polisi tersebut ditabrak hingga terbawa di atas kap mobil dan terbawa sejauh sekitar 1 kilometer. Aksi kejar-kejaran bak film action pun tak terelakkan hingga mobil berhasil dipepet dan dihentikan petugas. Usai berhasil dihentikan, pengemudi minibus sempat menjadi sasaran bulan-bulanan warga yang kesal. Beruntung pengemudi bisa langsung diamankan. Kejadian tersebut berawal saat mobil merah hendak diperiksa oleh petugas yang saat itu tengah melakukan pengaturan lalu lintas. Petugas berniat menghentikan mobil tersebut karena melihat mobil merah itu mencurigakan. Saat akan diperiksa, pengendara mobil tersebut justru tancap gas hingga menabrak satu anggota polisi hingga terbawa di kap mobil. Pengemudi bahkan sempat menabrak salah seorang pengguna jalan lainnya hingga mengalami patah tulang. Akibat kejadian tersebut, anggota polisi yakni Aibda Supriyadi mengalami sejumlah luka di kepala dan lengan.
Saya udah minta suruh berhenti, mau diberhentiin tapi digas lagi, diubah kembalikan setepnya. Jenengan kok tiba-tiba bisa loncat di kap itu Pak? Gimana Pak? Ceritanya Pak? Terpental dia belok ke kiri, nggak pakai gas, nggak pakai rem, langsung gas kencang, saya terpental ke kanan. Ya, mungkin beliau panik karena mungkin pelakunya tahu dia salah, karena kendaraan yang dimilikinya pun juga tidak benar atau bisa kita bilang ilegal. Mungkin itu salah satu menyebabkan dia panik. Namun sebenarnya kalau umpamanya dia tidak menyerang petugas, maksudnya tidak menabrak masyarakat, petugas maupun masyarakat pada saat itu, mungkin ini larinya ke pelanggaran karena kan. Sementara dari keterangan pelaku, ia mengaku nekat melajukan mobil dan menabrak anggota polisi karena takut dan panik saat akan diperiksa, karena mobil yang dikendarainya tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi. Saat ini pelaku diamankan di Polres Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan 1 unit mobil minibus berwarna merah, plat nomor mobil, dan pakaian pelaku untuk barang bukti. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini viral di media sosial, video pengendara motor wanita yang melintas di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Jakarta. Diduga pengendara motor tersebut ini mengalami depresi. Wanita itu diketahui bernama Rini Indriani, merupakan warga Babelan, Bekasi yang sudah meninggalkan rumah sejak Minggu kemarin. Informasi ini berasal dari pihak keluarga yang melaporkan hilangnya korban ke Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pihak keluarga sendiri mengetahui keberadaannya setelah melihat video itu di media sosial. Pihak keluarga pun berusaha mencari keberadaan Rini ke wilayah Pademangan, Jakarta Utara pada Senin malam. Di sana mereka lantas menemui petugas pelayanan, pengawasan, dan perlindungan sosial yang sedang berjaga untuk mencari sanak keluarganya. Pihak keluarga berharap bagi warga yang menemukan wanita tersebut dapat melaporkannya ke pihak kepolisian terdekat. Udah saya kemarin untuk mencari keluarga saya yang hilang dari hari Minggu sekitar jam 10 pagi, Bang. Saya sudah mencari sana kemari, juga saudara sudah mencari. Nah, saya lagi tadi baru tahu kalau keluarga saya itu ada di Tol Priok, itu pun dalam kapasitas viral gitu, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa bisa lolos di Tol Ancol dengan dia nggak pakai helm, nggak pakai apa, kok bisa lolos gitu. Kondisi keluarga saya emang agak kurang normal gitu dalam aktivitasnya. Kita punya banyak jiwa gitu. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini atap plafon ruang guru SDN Sendang Ngayam, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora mendadak ambrol. Ya, peristiwa tersebut diketahui warga pada Sabtu malam kemarin. Sebuah kejadian tak terduga menimpa SDN Sendang Ngayam, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Plafon ruang guru sekolah tersebut ambrol pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Agus Sucipto, Kepala Sekolah SDN Sendang Ngayam mengungkapkan bahwa kejadian ini diduga disebabkan oleh kondisi plafon yang sudah lapuk karena lama belum ada perbaikan. Sementara dibersihkan kemarin dari setelah kejadian saya juga sudah melaporkan kepada pihak Dinas Pendidikan, yaitu dengan Kabid Sarpras Pak Sandi, kemudian dengan Pak Korwil Imam Junaidi juga sudah saya melaporkan kejadian ini. Mungkin hari ini laporan tertulis saya kirim ke Dinas Harap. Akibat kejadian ini, ruangan menjadi berantakan. Guru dan para murid saling membantu membersihkan sisa-sisa puing plafon yang ambrol. Namun kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan dengan normal. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini viral di media sosial. 2 anak yang duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 139 Larea-Rea bertaruh nyawa gunakan sampan kecil lewati derasnya arus sungai demi menuju sekolahnya di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Coba. Beginilah kondisi Kampung Borong Kalukue, Desa Masangkai, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana Muhammad Amar dan Muhammad Fikri tinggal. Terlihat dua siswa sekolah dasar 139 tengah bersiap untuk berangkat ke sekolah, sembari diantar orang tua dan dipantau petugas TNI Angkatan Laut dan petugas Polairut Polres Sinjai. Beginilah keseharian kedua anak tersebut saat menuju sekolah tanpa menggunakan alat keselamatan diri, hanya menggunakan sampan kecil yang menjadi sarana utama kedua anak ini untuk menuju ke sekolahnya. Sekolah kedua bocah ini kebetulan berada di seberang sungai, tepatnya di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Tanpa rasa takut sedikit pun, Muhammad Amar dan Muhammad Fikri Al-Farizi setiap hari sekolah untuk menuntut ilmu. Meski akses ke sekolahnya tak mudah, mereka tetap semangat bersekolah. Meski memendam sedikitnya kekhawatiran, Ibu Paidah mengatakan hanya bisa pasrah karena sekolah terdekat buat anaknya memang hanya di seberang sungai itulah. Bisa saja minta Pak, ya mau kalau ada akses jalan terdekat ke sekolah. Oh, akses jalan terdekat ke sekolah, Budi. Atau dibangunkan sekolah di dekat sini ya, Bu ya? Oh. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One mengabarkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Informasi berikutnya ini khusus buat Anda yang suka memasak, apalagi suka pedas. Vena suka pedas? Sangat suka pedas. Ya, karena harga cabai merah di pasar tradisional Kragot, Kota Cilegon, Banten ini melonjak naik 100% menjadi Rp90.000. Ya, dan untuk menyesuaikan daya beli konsumen, ini pedagang terpaksa menjual cabai rawit merah secara eceran. Pekan terakhir, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kranggot, Kota Cilegon, Banten meroket. Cabai rawit merah sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, kini melonjak naik hingga 100% atau dijual Rp90.000 per kilogramnya. Banyak konsumen yang terpaksa mengurangi jumlah pembelanjaannya. Sementara itu, untuk mengurangi angka kerugian, para pedagang juga terpaksa menjual cabai rawit merah ini secara eceran. Ada yang minta 5.000, 10.000 sedapatnya gitu. Ya layanin aja. Dia dikurang. Biasanya setengah jadi seperempat. Biasanya sekilo jadi setengah. Ada yang beli 5.000 ya segini tak layani. Seperempat. Buat di rumah apa gimana? Iya buat di rumah. Tapi aman. Ya kadang seperempat, kadang setengah gitu. Kalau lagi mahal begini berarti dikurangi Kang ya? Iya. Masyarakat berharap pemerintah daerah setempat bisa segera mengendalikan harga cabai rawit merah yang semakin mahal. Dari Kota Cilegon, Banten, Sitri Ma'rufah, TV One mengabarkan. Kita ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Usai dilanda cuaca dingin, wilayah Bandung, Jawa Barat ini kabarnya akan dilanda hujan es. Perubahan cuaca yang cukup ekstrim ini disebabkan oleh adanya perubahan cuaca yang akhir-akhir ini kita rasakan, pemirsa. Tak hanya Bandung, BMKG memprediksi akan ada sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Barat, yang akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi di bulan Agustus ini. Beberapa wilayah bahkan diprediksi akan turun hujan disertai petir pada minggu awal Agustus ini. Wilayah tersebut antara lain, pemirsa, adalah Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi. BMKG juga meminta warga untuk waspada adanya angin kencang. Penyebab beberapa wilayah Jawa Barat berpotensi diguyur hujan lebat hingga hujan es karena adanya beberapa faktor pembentukan awan hujan.
Ya, dan untuk membahas mengenai apa yang sebetulnya terjadi di Bandung, Jawa Barat, kita tanyakan langsung kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Bapak Guswanto. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Vena dan Celia. Oke, Pak Guswanto mungkin dijelaskan terlebih dahulu analisa dari BMKG mengenai kondisi yang akan terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ini kabarnya akan turun hujan es. Seperti apa, Pak Guswanto? Baik, Vena dan Celia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemberitahuan BMKG itu adalah pada akhir bulan Juli yang lalu. Dinyatakan bahwa berdasarkan perakiraan kita bahwa di awal-awal bulan Agustus sampai nanti tanggal 8 itu wilayah khususnya Jawa Barat yang harusnya musim kemarau namun masih dilanda beberapa fenomena cuaca ekstrim seperti hujan es, angin kencang, dan ini. Hal ini kurang lebih pada waktu itu disebabkan adanya gelombang equatorial Rossby dan kemudian juga adanya labilitas udara yang cukup tinggi di wilayah. Kita lihat juga bahwa fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah terjadinya hujan es pada tanggal atau 2 dan 3 Agustus yang lalu, yaitu di sekitaran Bandung, Sukabumi, dan Bogor. Hal ini adanya karena labilitas udara yang cukup kuat dan suhu puncak awan yang sangat dingin pada waktu itu berdasarkan analisis kita itu mencapai minus 65 sampai 80 derajat Celcius. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya hujan es. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, Vena dan Celia, bahwa di dalam awan cumulonimbus kita lihat ada 3 partikel. Kita lihat ada butir air super dingin, dan ada partikel es. Nah, partikel es inilah yang terbawa oleh adanya proses strong updraft atau downdraft, sehingga dia tercapai proses lower freezing level, sehingga terjadi hujan es di beberapa wilayah seperti yang saya sebutkan tadi, di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kira-kira itu, Vena dan Celia. Pak Guswanto, tapi prediksi perkiraan cuaca yang ekstrim seperti ini berapa lama, Pak? Bagaimana? Pak Guswanto, perkiraannya sampai kapan, Pak? Kalau kita perkirakan sebenarnya sampai tanggal 8 ataupun 9 bulan Agustus ini. Karena kita lihat saat ini juga di wilayah selatan, khususnya Pulau Jawa, itu sebenarnya sudah mengalami musim kemarau, bahkan puncak musim kemarau. Kita lihat di wilayah Jawa Timur, sisi utara, kemudian kita lihat juga Jawa Tengah, itu sudah mengalami puncak musim kemarau, seperti Bangkalan ataupun Pulau Madura, itu mengalami hari tanpa hujan sudah lebih dari 30 hari. Ini, dan kalau kita lihat ini daerah-daerah di Jawa yang memiliki topografi yang cukup tinggi. Kita misalkan di Jawa Barat ya, ini ada pegunungan, kita lihat ada Lembang, kemudian ada Tangkuban Perahu. Inilah dataran-dataran tinggi, inilah yang masih memungkinkan terjadinya hujan, terutama hujan akibat daripada hujan orografis, karena udara dipaksa naik karena faktor topografi sehingga terjadi kondensasi. Seperti itu. Sampai tanggal 8 Agustus ini kira-kira. Ya, kira-kira sampai tanggal 8 Agustus. Tapi Pak Guswanto, ini beberapa waktu lalu juga kita tahu di Bandung, Jawa Barat sempat mengalami suhu yang sangat dingin, kalau tidak salah sampai 13 derajat Celcius begitu. Apakah ini juga ada kaitannya sehingga hujan es turun di sekitar Bandung, Jawa Barat, Pak Guswanto? Mohon suaranya terputus, Vena. Oke, baik Pak Guswanto, ini beberapa waktu lalu sempat terjadi penurunan suhu sampai suhu dingin 13 derajat di Bandung, Jawa Barat. Apakah ini ada kaitannya dengan hujan es yang terjadi di Bandung? Sangat berbeda ya. Jadi kalau suhu dingin di puncak musim kemarau itu biasanya disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu faktor adanya angin monsun timur atau Australia yang sifatnya dingin dan membawa sedikit uap air. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ketinggian, di mana kita mengalami penurunan suhu setengah derajat atau 1 derajat ya, sampai ketinggian 1 kilometer.
Nah, dua faktor inilah yang menyebabkan kenapa di saat musim kemarau itu masih terjadi udara cukup dingin. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau untuk terjadinya hujan es harus ada faktor potensi pertumbuhan awan. Sedangkan kalau suhu dingin itu lebih cenderung disebabkan karena dampak daripada angin monsun timur atau angin monsun Australia yang bertiup masuk wilayah Indonesia. Kira-kira itu. Oke, ternyata berbeda ya Vena antara hujan es dan juga cuaca ekstrim yang terjadi di Bandung saat ini. Tapi Pak, ada potensi wilayah lain nggak Pak yang mungkin berpotensi untuk mengalami cuaca ekstrim seperti yang terjadi di Bandung saat ini Pak? Baik, Vena dan Celia, kita lihat wilayah Indonesia ini sangat luas sekali sehingga kita kan tadi hanya berbicara menyoroti hanya wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ya. Sedangkan saat ini itu wilayah-wilayah yang masih mengalami hujan itu ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi. Artinya wilayah-wilayah yang di sisi utara dan sisi barat. Misalkan sebelah barat Sumatera ini, untuk Sumatera Barat ini juga masih mengalami hujan. Kemudian potensi untuk hujan es, terjadinya hujan es itu masih mungkin untuk wilayah-wilayah di mana biasanya hujan es ini terjadi pada masa-masa pancaroba. Masa pancaroba yaitu dari musim kemarau menuju musim hujan atau dari musim hujan menuju musim kemarau. Yang penting di sini yang berperan penting adalah adanya labilitas udara yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup masif. Nah, pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup masif ini dan tinggi dasar awannya itu memungkinkan pada saat dia jatuh sebagai butiran es itu masih berupa es di permukaan. Jadi tidak disebabkan oleh karena lokasinya, namun hujan es itu lebih cenderung disebabkan oleh karena faktor yang tinggi dasar awan tadi cukup 4-5 km sehingga butiran es terbentuk itu cukup besar dan suhunya cukup dingin sampai mencapai minus 80 derajat, dan ini apabila jatuh ke permukaan bumi maka masih berupa bongkahan-bongkahan es maupun kecil-kecil butir es. Itu Vena penjelasannya. Baik, lantas apa yang perlu diantisipasi dari BMKG melihatnya untuk warga di Bandung, Jawa Barat maupun warga-warga di Indonesia begitu, mengingat penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Guswanto mengenai cuaca yang bisa berubah-berubah di puncak kemarau di Indonesia? Baik, untuk hujan es itu sendiri yang perlu diwaspadai karena hujan es itu juga cukup membahayakan bagi kita semua. Misalkan yang sedang berkendara, kalau butir esnya cukup besar ini bisa memecahkan kaca. Terus kemudian juga atap rumah yang terbuat dari mika ataupun dari genteng yang plastik itu juga bisa kalau jatuh di kepala kita juga cukup lumayan ini. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat semuanya agar pada saat terjadi hujan es kita sebaiknya berlindung atau kendaraan kita masukkan dalam rumah, kemudian garasi, kemudian kita juga berlindung. Kemudian satu lagi, jangan sekali-sekali kita manfaatkan hujan es yang tadi diambil, artinya dipakaikan es batu ya, ditambahin sirup, jangan, karena di sana hujan es itu sendiri sama dengan air yang jatuh dari hujan, mengandung gas-gas emisi seperti nitrogen, dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, sehingga ini membahayakan bagi kesehatan. Ini yang perlu dilakukan ya. Kemudian hal yang lain lagi terhadap wilayah Indonesia yang cukup luas dan di sisi utara masih mengalami musim hujan, di ekuatorial juga masih mengalami musim hujan, tapi di wilayah selatan Indonesia itu sudah mengalami kekeringan. Terhadap hal itu kami menyarankan agar masyarakat tetap tenang, mengetahui informasi apa yang terjadi sebenarnya tentang cuaca ekstrim, kemudian lakukan mitigasi dan adaptasi yang seminimal mungkin. Artinya kita mengetahui bahwa kalau sudah ada angin kencang, kemudian sebaiknya kita berlindung. Misalkan pohon-pohon yang masih ini kan biasanya hujan es itu ada
angin kencangnya. Artinya pohon-pohon yang sudah tua itu sebaiknya ditebang atau dirapikan. Dan yang terakhir kami menghimbau masyarakat tetap mengupdate informasi dari BMKG terkait untuk cuaca ekstrim dan seterusnya, bisa melalui Android, bisa melalui info BMKG, bisa melalui website ataupun di call center 196. Kami juga terbuka memiliki UPT-UPT di daerah, bisa menjadikan tempat untuk melakukan konsultasi ataupun untuk mencari informasi. Kira-kira itu, Vena dan Celia. Oke, rupanya kita harus melihat bagaimana kondisi cuaca saat ini ya, Vena. Tentu saja buat Anda yang ingin berlibur, ya tetap harus tenang, mitigasi perlu dilakukan, dan jangan lupa untuk cek selalu sosial media ataupun website akun dari BMKG. Terima kasih Pak Guswanto atas waktunya, selamat siang. Terima kasih Celia dan kami Vena, akan selamat kembali dengan siang. informasi lainnya untuk Anda usai jeda berikut ini. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Celia dan juga pemirsa, informasi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan bola, pertandingan sepak bola, di mana para pecinta sepak bola ini harus menyimak informasi satu ini. Ada pertandingan sepak bola tarkam antara dua klub, yakni Areba FC dengan PSMJ di lapangan Pasir Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang berakhir ricuh di tengah lapangan sebelum pertandingan berakhir. Ada rusuh. Aduh. Raja. Tulis lah harap. Dari video yang direkam warga, kericuhan kedua klub sepak bola tarkam antara Areba FC dengan PSMJ melibatkan para pemain ofisial kedua tim hingga ratusan penonton. Keributan sepak bola tarkam dalam pertandingan 16 besar itu memenuhi lapangan hijau. Mereka saling tendang, pukul, bahkan sampai terjadi kejar-kejaran antara kedua belah pihak. Insiden berawal saat seorang pemain PSMJ melakukan pelanggaran keras pada pemain lawannya, yakni Areba FC. Wasit kemudian menghentikan pertandingan itu. Namun sebelum wasit menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ini, ofisial dari tim PSMJ masuk ke tengah arena lapangan. Sontak pihak Areba protes dan juga masuk ke tengah lapangan hingga akhirnya terjadi keributan dan arena pertandingan sepak bola. Dari kejadian ini pemirsa, pihak kepolisian dan panitia pelaksana memberhentikan sementara pertandingan di babak kedua. Ya, ini perlu diantisipasi oleh para pecinta sepak bola di Indonesia karena kita tidak ingin pertandingan yang harusnya berlangsung menyenangkan dan juga membahagiakan begitu bagi para supporter ini berlangsung ricuh seperti yang terjadi di Madura, Jawa Timur. Iya, harus berlangsung sportif ya Vena ya, karena ini juga kan pertandingan dari kedua belah pihak untuk mencapai kemenangan bersama. Kemudian juga kita juga harus menerima kalau adanya sanksi-sanksi yang terjadi. Ya, dari Madura, Jawa Timur, pemirsa, kami ajak Anda beralih ke informasi lainnya. Ini ada ratusan warga Pengging, Boyolali, Jawa Tengah yang nekat berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dalam rangka kirab budaya. Acara ini digelar setiap akhir bulan Suro, pemirsa. Luar biasa. Mengalap berkah Merti Pasar Pengging Baru dimeriahkan oleh seluruh masyarakat. Ratusan warga dan pedagang Pasar Pengging Baru berebut gunungan dalam rangka kirab budaya Merti Pasar Pengging Baru, Boyolali, Jawa Tengah. Meski berdesak-desakan, warga tidak surut untuk mendapatkan gunungan tersebut. Warga mengaku senang bisa mendapatkan salah satu hasil bumi dari gunungan tersebut. Lambang dari nasi, ada pisang. Sebelumnya 3 gunungan hasil bumi, gunungan buah-buahan dan juga tumpeng agung dikirap dari alun-alun Pengging menuju Pasar Pengging yang jaraknya sekitar 2 km. Acara kirap tersebut dimeriahkan berbagai kesenian serta sejumlah kereta kuda dan juga 2 kerbau bule dari Keraton Surakarta. Ini terong. Iya, sama timun. Ikut ya, seneng aja. Ya.
Ya mudah-mudahan pasar Pengging lebih barokah, lebih banyak rezekinya. Ini swadaya harus seperti Pak? Swadaya. Tidak ada dana dari siapa, tidak ada. Itu swadaya resmi dari seluruh panitia mencari dana sendiri Pak. Dari para pedagang pasar Pengging juga sekitar masyarakat Pengging. Acara kirab budaya Merti Pasar Pengging ini diadakan setiap tahunnya sekali di akhir bulan Suro dan ini adalah kirab tahun kedua. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ribuan warga di Batanghari, Jambi melakukan tradisi bekarang di Lubuk Larangan usai menanam padi. Ya, uniknya sawah tempat warga bekarang atau menangkap ikan adalah sawah yang terkenal angker atau lebih dikenal dengan Lubuk Separantu. Lebih dari 1.000 warga di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, terjun ke sawah berukuran besar untuk melakukan tradisi bekarang atau menangkap ikan. Bekarang adalah tradisi turun-temurun menangkap ikan secara massal yang dilakukan warga dalam rangka untuk berbagi dan menjaga kearifan lokal di daerah. Berbagai jenis ikan berukuran besar di sawah Lubuk Separantau ini berhasil ditangkap warga menggunakan peralatan tradisional yang mereka bawa dari rumah. Ikan yang ditangkap pun beragam, mulai dari ikan gabus, lambak, ikan sepat, dan berbagai ikan lainnya yang nantinya akan disantap bersama keluarga. Di Lubuk Separantau ini, warga dilarang menangkap ikan selama 1 tahun. Namun setelah petani menanam padi, warga dari berbagai daerah sekitar turun ke sawah untuk berburu ikan beramai-ramai. Meski sawah tempat menangkap ikan ini dikenal angker, namun warga tak khawatir karena sebelum terjun ke sawah, warga telah melakukan ritual membaca doa dan sholawat Nabi bersama. Sangat seru karena kita menyaksikan orang beramai-ramai ikut bekarang di Lubuk Separantu di Desa Pasar Terusan ini. Jadi ini kan sawah ini terkenal angker, ini mungkin nggak takut apa? Mungkin kalau sendiri ya takut ya, tapi karena kita rame-rame juga kita sebelumnya doa-doa juga seperti itu kan. Pak, dapat ikan nila Pak. Senang nih Pak, tidak beli lagi lauk Pak. Ya. Dari jam berapa tadi Bu? Dari pagi udah pagi Pak. Ikan nila. Senang nggak Bu? Oh senang nih ya. Rasanya tiap hari bekarang kalau boleh. Tradisi bekarang sangat diminati oleh masyarakat di berbagai daerah di Jambi karena bisa mendapatkan ikan secara gratis. Selain itu, tradisi bekarang dilakukan warga untuk melestarikan budaya turun-temurun tersebut. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pemerintah baru saja menerbitkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Salah satu klausul yang menuai sorotan ini adalah pemirsa mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menaikkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Aturan tersebut menuai sorotan tajam di masyarakat lantaran ada satu pasal yang mengakomodasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Dalam pasal 103 ayat 4 PP nomor 28 tahun 2024 disebutkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dilakukan bagi usia sekolah dan remaja meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Penyediaan alat kontrasepsi dilakukan melalui sistem konseling oleh tenaga kesehatan dan konselor yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya. Pemerintah pun diminta memberikan sosialisasi secara menyeluruh karena aturan tersebut dinilai rentan menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir. Hal ini penting untuk mencegah adanya salah persepsi di masyarakat, seperti adanya dukungan pemerintah terkait hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja. Tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, Kementerian Kesehatan menepis anggapan pemerintah akan membagikan alat kontrasepsi secara serampangan kepada pelajar dan juga remaja. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penyediaan alat kontrasepsi sebagaimana tertuang dalam PP nomor 28 tahun 2024 menyasar remaja yang menikah di usia dini. Sekarang kan ini masalah budaya kan di Indonesia kan nggak bisa bilang, Menkesnya bilang nggak boleh menikah. Gitu kan nggak bisa bilang, karena kan budaya di kita di Indonesia itu masih pelan-pelan kita edukasi, makanya para wartawan kami perlukan di sini. Yuk, kalau menikah jangan terlalu dini. Kemudian kedua, kalau hamil, kalau ingin ibunya kematiannya rendah, balita kematiannya rendah dan tidak stunting, kalau hamil usahakan di atas 20. Itu sebabnya kemudian kita berikan kontrasepsi. Kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini. Itu mesti jelas tuh. Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini, kan kita nggak bisa larang. Nah, coba kita ajarin, kalau menikah dini, tundalah kehamilannya sampai nanti di usia 20. Karena ini penting untuk menurunkan kematian ibu, ini penting untuk menurunkan kematian balita, dan ini penting untuk menurunkan stunting. Nah, nanti implementasinya saya harus bekerja sama kepala daerah untuk memastikan jadi jangan salah. Ya pemirsa, untung saja ya Vena, kita sudah dengarkan bersama dari pernyataan langsung dari Kementerian Kesehatan, yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin menepis mulai dari alat kontrasepsi tadi. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Vena Kintan. Saya Celia Alexandra, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.